Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal kejadian rangka patah yang dialami di Honda generasi ESAF ya, ESAF. Jadi ini ada beberapa contoh, seperti misalnya ini pada Scoopy, rangka depannya, rangka bawahnya hancur semua, ya, hancur ya. Juga ada ini entah termasuk atau enggak ya, ada karatan banyak hal. Ini yang terkenal masuk media ya, kalau yang ini nyontohkan kejadian di NMAX ya, NMAX gini. Sorry ya, salah ngasih contoh. Ini juga ini yang terkenal ruannya ya, yang sampai masuk media ya. Mana? Nah ini ya. Nah sayangnya dari ahli-ahli kok analisanya menurut penulis salah ya. Ini mau terlalu custom, jadi ini dia orangnya nggak ngerti, tapi katanya penyebabnya karena tinggal dekat laut. Jadi menurut penulis, terus yang kedua adalah adanya air terperangkap dalam rangka, tidak ada lubang pembuangan. Terakhir ketebalan besinya ya, karena besinya kurang tahan. Ini menurut penulis orangnya kurang begitu ngerti ya, mengapa kok sampai terjadi seperti itu. Mungkin karena belum lihat kasus-kasusnya seperti apa. Nah ini juga ada contoh ya, membersihkan karet mesin bor tidak akan merusak rangka. Nah ini orangnya jelas nggak ngerti kejadian apa, karatnya kayak gimana. Karena kalau kita lihat di sini mustahil ini bisa dibersihkan pakai gerinda. Ini pasti hilang sama rangka-rangkanya karena besinya terlalu tipis. Ini juga begitu. Ini kalau dihilangkan juga nggak mungkin. Ini juga nggak mungkin dihilangkan seperti itu. Nah ini dia mengeluh bakal susah untuk membenahi yang rangka karat seperti ini, bakal sulit gitu ya. Ini dari tukang lasnya. Tapi ya kembali lagi, penyebab masalahnya apa? Banyak yang orang ngomong karena desain pabrikannya, karena kualitas pengerjaan pabriknya, karena kualitas part-partnya itu kurang baik, karena kualitas besi yang dipakai kurang baik. Kalau penulis itu perlu menambahkan dua lagi ya. Coba perhatikan bahwa kasus-kasus ini ya terjadi apa? Di mana? Di bagian depan saja ya. Jadi yang kena itu depan. Ini depan, bagian depan. Ini bagian depan. Ini jelas depan, ini jelas depan. Mengapa terjadinya di depan? Nah, ini penulis mau ngasih contoh ya. Ini contohnya Honda Beat yang versi 2013 ESP masih. Perhatikan kotoran-kotorannya. Kotoran-kotorannya ternyata sampai naik ke rangka juga. Cuma ini rangkanya masih belum ESAF, masih belum yang baru. Dan ini juga terjadi ya. Ini lihat agak lebih jauh. Ini menurut penulis ada problem di desain spakbor bagian belakang terutama ya. Ini lubangnya dan ini spakbornya yang tetap memungkinkan air untuk terciprat ke sini sampai kotor semua di sini.
Dan ini contoh di Nmax, penulis di Nmax menggunakan tambahan plastik ya, plastik stomap biar enggak nembus ke atas. Jadi dulu sebelumnya penulis waktu nggak pakai itu, air itu bisa naik ke atas. Kalau sekarang tidak. Kalau dulu di sini ada banyak karat, sekarang tidak. Sini sudah ya lumayan lah, cuma embun saja, tidak sampai parah gitu ya. Kalau sebelumnya di sini ada karat, sini ada karat, macam-macam, ada banyak karat ya, karena cipratan air itu. Jadi air dari hujan yang menyiprat ke atas karena spakbornya nggak bener, kak, spakbornya ya semaklum lah, desainnya orang Jepang kan ngawur tau ya, mereka nggak ngerti situasi Indonesia, nggak ngerti caranya desain spakbor yang bener, entah Yamaha entah Honda ya. Nah, menurut penulis yang rata-rata kejadian seperti itu karena itu juga. Nah, ini ada contoh juga, ini Honda Beat yang baru. Dan sama juga, lihat nih, besi di belakangnya ini sampai kotor. Ini kalau misalnya hujannya terusan, airnya terusan, ya pasti airnya akan mengalir ke bawah. Dan air hujan itu betul-betul sangat merusak ya. Sangat merusak, walau lapisannya kayak apapun, pasti ada celah-celah yang kemudian jadi sumber karat. Jadi menurut penulis problemnya adalah karena desain spakbor orang Jepang yang gak becus, yang ya, tidak bisa mencegah air masuk ke daerah ini. Wes, ini satu. Terus yang kedua, ini adalah desain rangka ESAF ya. Lihat plastiknya ini tipis. Plastik tipis seperti ini jelas kalah kuat dengan logam besi bulat. Tujuan ESAF sendiri sebenarnya kalau menurut orang Jepang ini ya, salah satunya adalah rangkanya lebih ringan dari plat baja yang ditekuk di press kemudian dilas laser ya. Jadi bisa menghilangkan 34 komponen, rangka jadi ringkas, jadi lebih banyak ruang untuk bagasi. Terus ini lebih ringan 8%. 8% berarti ada besi yang dikurangi. Nah, yang jadi masalah adalah karena ESAF yang kita pakai itu beda ya dari yang Jepang. Ini lihat versi Jepang kayak gini, bagus kan, sip, mantep. Ini wis hebat sekali lah, jauh ya dibanding dengan yang versi Indonesianya. Yang versi Indonesianya lebih sederhana walau tetap menggunakan desain yang mirip-mirip. Cuma jadi masalah karena kan ini menggunakan baja yang tipis ya, sengaja karena untuk membuat rangka lebih ringan, tidak pakai baja bulat yang walau tebel tapi ya memakan tempat. Nah, ini bisa pakai baja tipis. Nah, orang Jepangnya itu nggak mikir bahwa dengan baja yang tipis, maka kalau kena karat itu bakal lebih mudah rusak. Jadi ini bukan dari produksi ya problemnya, tapi dari desain. Orang Jepangnya nggak mikir bahwa dengan menggunakan logam yang tipis itu kalau kena karat jadi lebih mudah. Jadi problemnya ada dua. Yang satu adalah desain spakbornya yang nggak becus ya. Yang kedua adalah karena penggunaan logam yang lebih tipis membuat kalau kena karatan lebih mudah rusak. Jadi yang rusak kan pasti bagian sini ya, bahkan ada yang sini juga ya. Nah ini loh, ya ini loh sampai rusak. Ini kan jelas dari depan toh, bukan karena air banjir ini pasti. Air banjir nggak sampai naik ke atas, tuh sampai ke atas kan. Nah sampai ke atas ini kan airnya pasti dari dari yang kecipratan itu, dari spakbornya gak becus ya. Solusinya jelas kita nggak bisa nuruti yang sarane ahli yang di sini pakai anti karat atau macam-macam.
Yang penulis rekomendasikan yang pertama adalah ini spakbor ya apa carane air jangan sampai naik ke sini. Wis embuh ya apa carane pokoknya jangan sampai naik ke sini. Terus yang kedua, pakai sacrifice anode, ditempeli aluminium di sini. Nah, ini sacrifice anode ya, yang biasa ditempelkan di kapal-kapal. Ada zinc, ada aluminium, yang tujuannya kalau misalnya ditaruh air asin, bagian itu dulu yang dirusak, jadi bagian yang lain-lain awet. Nah, itu yang penulis sarankan untuk dipasang di sini. Entah mungkin bisa ya pakai tambal panci ya. Silakan coba aja tambal panci seperti yang penulis lakukan di tutup botolnya Nmax. Sorry, dari tadi nggak kelihatan bawahnya ya. Ya wis, ini wis kelihatan bawahnya ya. Tapi yang jelas kita harus mencegah gimana caranya air nggak turun dari spakbor kena sini terus ngalir ke sini terus akhirnya bar karat. Gimana caranya spakbornya ini tidak nyemprot ke belakang, itu ya menurut penulis yang cara yang paling simple, sederhana dan efektif ya. Tentu boleh lah mau dilapis ulang, diapakan lah, tapi kalau menurut penulis yang pertama ini dulu, jangan sampai air dari spakbor itu, air dari cipratan air hujan itu sampai masuk ke sini. Wis, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.